Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan insya Allah dengan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita ke-7. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umat yang hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah akan memperoleh syafaat yaumil akhir, dan insya Allah juga dipertemukan di Rodha min Riyadil Jannah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam talim kita yang muda ini yang terhormat Ustadz Nasruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Assadat sayyidat, Bapak Ibu muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali hadir bersama-sama dalam rangkaian kelanjutan program Quranic Journey. Alhamdulillah ini adalah kesempatan kita yang ke-7 di Quranic Journey yang kesekian. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang muliakan, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian surah Al-Hujurat sampai pada 12. Lalu setelah itu kita membahas hadis qudsi, lalu doa yang bersumber dari Nabi, dan biasa nanti kita tutup di akhir pertemuan dengan ikhtisar surah. Ini gambaran singkat tentang isi kandungan. Untuk pertama kali kita akan melihat pada surah Al-Hujurat ayat 12. Mungkin kita ingin mendengar lebih dahulu untuk kita dibacakan, yakni surah Al-Hujurat ayat 12. Baik. Baik. Dengan Bunda Kuria, Assalamualaikum Bun. Dibaca dulu ya Ustadz ya? Iya, dibaca dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann
minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab tab tab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya ya Ustaz. Ya, silakan. Oke, artinya Wahai orang-orang yang boleh beriman, silakan. wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-nyari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, rahimanallah bitilawatul Quran Karim. Semoga bacaan Quran tadi, beliau yang membaca, kita yang mendengar, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan mendengar, melihat hasil yang sudah diuraikan. Silakan Bapak Ibu kalau sudah ada hasil yang diuraikan, menebalkan, mengurai kata-katanya. Baik. Silakan, siapa yang sudah? Pak Farid apa Pak Jenal? Pak Jenal sudah ya? Alhamdulillah, sudah Pak Ustadz. Monggo, monggo. Mohon maaf kemarin izin Pak Ustadz, 2 pertemuan. Iya, kemarin nggak kelihatan ya. Baik, Iya, Pak Ji, Pak kita Ustadz. lihat hasilnya surah ini ayat 12 ya. 12, baik, alhamdulillah. Terus hasil apa namanya uraiannya? Monggo. Alhamdulillah. Kalau tertulis berapa kolom nih Bang ini? Ini ada 2 lembar Pak Ustadz. 2 lembar. Ini terakhir. Terakhir itu 46 ya? 46 Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Pak Farid boleh? Saya belum selesai Ustadz. belum Selesai. Baik. Ini uraiannya ya. Oh, tapi baru ininya kata-katanya ya. Baik, baru uraian kata-katanya. Totalnya 47 Ustadz. 47 malah. Yang Waduh, nebelin juga belum sempat dikerjakin. iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tempatnya aja. Baik, Lanjut, selanjutnya kita Bunda Bunga lanjut sudah ke Bunda Bunga? Harus akhir. Ya. Assalamualaikum Mas Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon, ayo boleh Bu. Alhamdulillah. Untuk pendalamannya. Terus yang uraiannya Baik. Ada berapa kolom yang sudah tertulis di situ? ada 48 Ustaz. Wah, dari tadi naik ya, 46, 48. 47, 48. Baik, makasih Bunda. Selanjutnya siapa Bu Kuria sudah Bu yang Kuria? akan menampilkan? Ustadz saya sudah, tapi ini Bu Kuria, mana apa Bunda Nunung? Sudah? Kenapa Iya, Bunda Nunung? ini bukunya, Nggak dibawa bukunya? bukunya dibawa, cuma yang itunya nggak dibawa. Apa pun monggo. Tapi ini Dapatnya. Berapa 45? oh bukan. Ya. Oh, ya. Baik, nggak apa-apa. Lanjut Bu Sri nggak apa-apa. Dwianti ya. Iya, Ke atasin Bu Oh, Dia. 45 ya sudah dihitung ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Iya Bu Sri Dwianti. Ayo Bunda Sri sekarang. Dwiarti. Salam. Lebaran. Nah, selanjutnya Bu Sri bagaimana uraian Dwiarti. dengan uraiannya Bu? Iya.
uraiannya Baik, baru uraian aja Ustaz, baru beruraian 45 saja. belum selesai karena nggak di rumah. Oh iya, Karena ya nggak di Allah. rumah. Masih menyempatkan ya. 46 ya Bun ya? Iya, 46 Ustaz, iya. Iya, oh, Alhamdulillah. 46. Tapi lumayan udah ini udah detail tuh ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya siapa Bu? Gimana nih? Siapa? Bunda Kuria sudah? Saya sudah. Baru ngerjain, Bu. Oh, baru ngerjain. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa Butin, Bunda Butin sudah ya, nih. Butin ya, Bunda Tin ya? Ya sudah Ustaz. Iya, iya, iya. Masih berdiri. Monggo, monggo. Ini sudah ya Ustaz ya. Oke. Sudah bawakan. Ini ada, ini juga sudah Ustaz. Iya, oh ini menebalkannya ya. Ini juga Kalau sudah. uraiannya sudah berapa lembar dan berapa banyak nih Bun? Uraiannya sudah eh, dua- empat 40 Jumlahnya 46. 46. 46. Iya. Alhamdulillah. 46. Kayaknya tadi ada antara 46, 47, 46, 48. 45. Gitu ya. Terakhir nih udah nggak ada lagi. Oke, kalau tidak ada, sudah tidak ada. Coba saya ingin membahasnya bersama ya Bapak Ibu. Boleh jadi saya mungkin kurang nih. Tapi dalam hitungan saya sih jumlahnya berapa nih? 47. Bapak Ibu. Baik, sebelum kita mengurai kata per kata, sedikit pesan Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat. Untuk kita kaum muslimin dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina Putus-putus suaranya Ustadz ya. Iya, Ustadznya karena sinyal. Kayaknya sinyal Ustadznya. Sinyal, betul. mesti dijaga, dipelihara dalam konteks hubungan bermasyarakat, hubungan sosial. Yang pertama, Al-Quran bilang ijtanibu katsiran minadh-dhann. Itu yang pertama, jauhilah banyak berprasangka. Oke. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kalau suudzon itu dosa. Oke. Tuh. Tetapi apabila suatu kewaspadaan bukan dalam rangka menjelekkan orang, maka boleh. Misalkan seseorang naik bus, masuklah orang di ujung sana, masuk ke bus kita, bus umum dengan pakaian yang secara umum orang patut curiga. Gitu. Oke. Wala tajassasu, janganlah. Kedengeran nggak suara saya, Bun? Kedengeran, Ustadz, kedengeran. Iya. Baik, baik. Kedengaran Ustaz. Baik. Sebentar. Kalau cuma saya putus-putus Ustadz. Hmm? Iya ya, kayaknya ininya apa Pak Farid apa nih sinyalnya nih dari tadi kayaknya kurang jelas. Coba sebentar. Saya itu dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Ngarang Ustaz di sini. Jelas ya? Ya. Terang, terang, iya. Oh, baik, 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 baik. Ya. Mudah-mudahan terus jelas ya. Baik, inna ba'dadh-dhanni itsm, sesungguhnya sebagian dari duga itu mengandung dosa. Gitu ya. Bisa mengarah kepada dosa. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang.
Ya, ini yang selanjutnya nih, wala tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Terus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian apa? Berghibah. Jadi ada 4 larangan di sini, Bapak Ibu. Pertama, jauhi perintah nih, jauhi berburuk sangka. Ada buruk sangka itu dosa. Jangan mencari-cari kesalahan orang, jangan berghibah, jangan menggunjing, berghibah. Lalu Al-Quran membuat perumpamaan. Maukah kalian memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubatmu karena kesalahan-kesalahan tadi yang di atas ini. Lagi Maha menyayangimu karena Allah ingin keselamatan, kebaikan untukmu. Kira-kira gitu tuh. Nah, jadi ibu-ibu bapak yang muliakan, wala tajassasu ini dalam konteks damai, apa namanya, yang tidak ada suasana yang genting, maka tidak boleh tajassus. Tapi kalau suasana genting, perang dan sebagainya, maka mencari-cari informasi, mencari kelemahan orang, mencari kelemahan musuh itu bagian daripada strategi di dalam perang. Maka itu boleh, gitu ya. Karena situasinya, kondisinya karena memang dibutuhkan untuk itu. Terus wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian bergunjing, gitu ya. Ternyata sebagian ulama membolehkan, ada kriteria-kriteria menggunjing yang dibolehkan. Ada 6 kriteria menggunjing yang dibolehkan. Yang pertama, dalam rangka kezaliman agar dapat dibela orang yang mampu menghilangkan kezaliman itu. Ya, dalam rangka atau maksudnya gini nih, dalam rangka menghilangkan hilangkan kezaliman agar dibela orang-orang yang mampu menghilangkan kezaliman itu. Maka menggunjing kepada perbuatan yang buruk karena dia telah melakukan hal itu, dan agar kezalimannya terhindar orang lain, maka itu boleh. Contoh, kalau misalkan kita mengenal seseorang di dalam pengalaman kita, dia adalah seorang pencuri itu, atau dia seorang pencopet, maka kalau suatu saat kita naik bus dan dia si pencopet yang selama ini kita tahu memang dia melaksanakan aksi copetnya di dalam bus, di dalam kereta, di angkutan-angkutan umum misalkan, lalu agar orang lain terhindar dari kezaliman, perbuatan buruknya, maka kita ceritakan, maka kita gitu ya, maka itu kan sesungguhnya berghibah. Tapi riba yang seperti ini dalam rangka menghilangkan kezaliman, agar jangan sampai perbuatan buruknya itu tersebut, mencopet, merampok dan sebagainya, bisa mengenai saudara kita, maka kita kasih tahu saudara kita sebagai satu kewaspadaan. Nah, itu boleh. Jika dijadikan bahan untuk mengubah suatu kemungkaran dengan menyebut-nyebut kejelekan seseorang kepada orang penguasa yang mampu mengadakan tindakan perbaikan. Nah, itu boleh. Misalnya pada Pak RT, ya, karena dia orang yang diberikan kewenangan untuk mengamankan wilayah. Kita kasih tahu nih, si fulan ini sering main judi. Itu selama ini tidak ada yang bisa menghentikan.
dia main apa namanya adu ayam, dia minum keras di situ, terus misalkan nauzubillah rumahnya dijadikan sebagai tempat untuk maksiat. Nah, menjelaskan ini kepada orang yang berwenang, Pak RT, Pak Lurah, ya, atau polisi dan sebagainya, itu sesungguhnya kan menyebut kejelekan orang, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk menghentikan kemungkaran, untuk menjadikan wilayah kita aman, maka itu dibolehkan. Yang ketiga, di dalam mahkamah, ya, kalau kita berperkara dengan seseorang dan ketika kita dimintai kesaksiannya dan harus menyebutkan keburukan-keburukan orang itu dalam rangka menegakkan hukum, maka di situ dibolehkan. Memberi peringatan kepada kaum muslimin tentang satu kejahatan atau bahaya yang mungkin akan mengenai seorang, misalkan menuduh saksi, ya, saksi tidak adil, atau memperingatkan seorang yang akan melangsungkan pernikahan bahwa calon pengantinnya adalah orang yang mempunyai cacat budi pekerti atau mempunyai penyakit yang menular. Nah, ini boleh, bukan untuk penjelekan, untuk menjelekan dasarnya, tapi untuk menyelamatkan saudara kita. Hampir mirip dengan yang nomor 1 tadi, ya. Jadi kalau ini saksi ini tidak adil nih, jangan dipakai dia nih. Nah, gitu. Ini ada orang calon mau menikah, kan gitu. Nah, calon pasangan laki-lakinya ini sudah diketahui tukang mabuk dan sebagainya. Nah, si calon eh, apa namanya nih mertua ini nggak tahu. Nah, boleh kalau belum terjadi, gitu ya, nggak terjadi pernikahan, boleh dikasih tahu dalam rangka apa? Menghindarkan dia dari kemudorotan, gitu ya. Nah, itu boleh. Hmm. Oh, jangan dibiarkan saja, kasihan nanti. Tapi kalau dia rela dengan hal itu ya nggak masalah. Bila orang digunjingkan itu terang-terang melakukan dosa seperti minum keras di hadapan ramai. Orang berdosa tapi tidak malu-malu, maka menggunjingkan mereka itu supaya dia tahu. Akhir, mengenalkan seorang dengan sebutan yang kurang baik seperti akwar. Akwar ini apa namanya, buta sebelah. Akwar namanya kalau bahasa Arab. Maaf. Orang yang mata bulat sebelah, jika tidak mungkin memperkenalkan kecuali dengan nama itu. Jadi kalau misalnya kan, mohon maaf, ada seorang namanya eh eh, Kuntadi, mohon maaf ya, misalnya Kuntadi. Di situ atau Muhammad misalkan, di situ nama Muhammad itu banyak, gitu. Sehingga Muhammad yang mana? Nah, ketika kita menyebut ciri khasnya orang itu, karena kalau tidak kita sebut dengan itu tidak ada yang tahu orang itu, maka menyebut sesuatu sebagai penanda itu dibolehkan. Misalkan contoh, ada orang namanya tadi tuh Muhammad misalkan. Oh, dia orang yang, mohon maaf, botak, lontos gitu ya. Orangnya botak tuh. Itu Muhammad botak itu kan gitu. Gitu ya. Jadi menyebutkan sesuatu yang buruk, tapi kalau kita tidak menyebutkan itu orang nggak tahu, maka itu boleh menyebutkannya, bukan orang menjelekkannya, tapi untuk mengenali hal-hal yang dibolehkan di dalam agama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ghibah tadi. Jadi ghibah dibolehkan dengan persyaratan-persyaratan seperti tadi. Jadi tidak sama sekali tertutup. Dibolehkan tapi dengan persyaratan-persyaratan. Pada konteks apa? Pada kaitan apa? Kan gitu. Itu dari sisi pesan singkat ayatnya, Bapak Ibu. Karena semua orang tidak mungkin terlepas dari itu, dari menggunjing, dari apa namanya berburuk sangka, dari mencari kesalahan orang, itu sesuatu yang menimpa kita, baik dalam kesadaran atau tidak kesadaran, tidak sengaja, tidak sengaja. Maka Allah membuka pintu taubat. Nah, gitu. Taubat. Tentu saja diiringi dan diimbangi dengan mohon maaf kepada yang bersangkutan. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Gitu Bapak Ibu. Saya kira pesannya seperti itu. Terkait dengan pesan ayat yang tadi kami sampaikan tadi, sebelum kita urai kata perkatanya, silakan.
Kalau ada, baik. Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita akan mengurai kata-katanya. Sebelumnya, wahai. Hmm, ini huruf ini namanya huruf nida, seperti panggilan. Ya, ayu siapa? Bisa juga saat nanti apa? Ini isim, isim namanya istifham. Istifham. Isimnya namanya istifham. Istifham. Hai, Huruf ini tanbih. Ya. Huruf ya. Saya sebentar off-kan dulu kameranya Bapak Ibu. Baik, huruf istifham. Ini huruf tambih. Jadi H pada ya ayu H itu haknya tambih. Untuk tambih itu apa itu? Tanbih. Mengambil untuk mendapat perhatian orang. Perhatian. untuk Alladzina artinya orang-orang. Orang yang. Ini isim. Kategorinya isim ini adalah isim mausul. Ini nggak kelihatan emang Ustaz? Oh iya, ya, belum ditampilkan tadi ya, mohon maaf ya. Baik, sebentar. Banyak putusnya, ya, mohon maaf ya. Nah, suaranya kurang bagus. Apa namanya? Sinyalnya ya. Oh, Beriman. Bagus kan? Fi'il. ya beriman. Oh, artinya beriman. Beriman. Wawunya itu ya. Fi'il. Madi. Madian. Wawunya wawu mereka ya. Mereka. Ya. Domir mutasil. Goibun. Betul. Mereka ini isim dan ini namanya domir Mutasil. ghaibun. Goibun. Dua ibu. Oh, betul. Ghaibun. Lalu ijtanibu itu isim atau fiil Bapak Ibu? Fi'il. Ya. Fi'il. Fil amr ya, Fi'il amr. Apa ya? Betul. Jauhilah. Ijtanibu. Kurang lagi ya. Ustaz terputus. Ustaznya terputus, mohon maaf Ibu. Lagi. Sinyal. Putus lah.
Ya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, mohon maaf Bapak Ibu nih, putus lagi ya. Baik, kita lanjutkan. Katsiran artinya banyak. Banyak isimnya. Isim dan isimnya isim sifat. Sifat. Pak, Pak. Min, Kalau min, min huruf ya, da- Jar. dari jar. atau bagian. Ini huruf Jar. jar. Harfu jar. Terus azan itu Sangka. prasangka. Isim. Ya. Adzon sekarang Bun. Sekarang adzon. Adzon itu isim. Prasangka. Isim. Isim. Isim apa? Mas. Ya. Jar. Huruf. Ini lagi. Jadi putus-putus mulu nih Bapak Ibu, mohon maaf. Ya. Ya, Oh, hilang-hilang iya, suara. iya. Oke, hilang hilang ya tadi hilang. Sekarang masih Inna. kelihatan Bun? Kedengaran suaranya? Sudah Sudah kedengeran. kelihatan Ustaz, sudah kelihatan. Tes. Yo. Inna. Udah ya. Mohon maaf ini jadi ini sesungguhnya dia hurufnya Mutlak. huruf nasab. Ba'dha ba'u itu sebagian Sebagian. ini isim Inna. isimnya mufrad. Inna. Ithmun itu dosa. Misalnya. Ini isim, ini Mas, mufrad. mufrad ya. Huruf hurufnya huruf ataf. Atau Ataf. La jangan nahi. Nahi. jangan apa ini? Nahi. Jangan ini hurufnya nahi. Nahi. Betul. Janganlah. Tajassasu Jassasu. Mencari kesalahan. cari Ini mudore kan bisa. cari Fi'il mudhari. ini fiil nih. Fiil Ya. nih.
Ibu. Mudhari. Fi'il mudhari betul. Mudhari Fi'il ya. mudhari. Fi'il mudhari. Sahih. Kalau wawunya di sini kalian ya. Iya, Kalian. kalian. Kalian ini Kalian. isim Domir. isimnya Mutasil. dhamir Mukhatabun. muttasil mukhatab. Oh, Mukhatabun. betul artinya kalian. Mukhatabun. Mukhatabun. Kalian. Wa dan Atau hurufnya adalah huruf ataf. atau La Jangan. jangan Huruf nahi. nahi. ini huruf apa? Nahi. Nahi. Yaghta berghibah. Filnya fil apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Ya, lanjutkan lagi. Waduh, hari ini sinyalnya buruk sekali itunya apa? Sinyalnya. Hubung ininya nih, internetnya nih, Bapak Ibu. Mohon maaf. Iya, putus sendiri begitu ya. Iya. Baik, ba'da sebagian. Isim. Dorob. Ini adalah isim, ini adalah Mufrad. Dorob. ini isim, isimnya adalah isim apa tadi? Domir ya. Domir Fasil. Sebagian. muttasil mukhatabun. Ya, ba'dan sama nih. Ba'dan. A itu ada artinya Bapak Ibu. Apakah? A, Istif. Istifham. Si Elisa kan langganan sini. dan itu betul Pak ini. Dia ini Oh, tanya. Istifham. sampai kenal sama Istifham. Kata tanya kalau bahasa kita mah. Kata Iya. tanya. ada lagi bilang gue panggil aja. Yuhibbu senang. Iya. Fi'il mudhari. Ini fi'ilnya fi'il mudhari. Ahadu Ahad. Ahadu. salah seorang Dari kalian. orang ini isim Fi'il mad. Apa bisa? isimnya isim adad. Isim adat. Sifat. Ya ada Sifat. tuh bilangan. Di tempat Ya. A itu sifat seperti qul huwallahu Ahad. ahad. Itu Kum. sifat. Kum kalian Kalian. Domir. dan ini isim. Mukhatabun. Isimnya isim apa ini? Mutasil. Domir, muttasil, Mukhatabun. 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 An ini akan. Huruf. Hurufnya Shad. huruf apa? Huruf nasab. Nasab. Huruf nasab, betul. Betul. Yakul. Yakul. Fi'il mudhari ya. Fi'il ya ini ya. Yakul itu makan atau minum? Fi'il. Yakul. Iya, ini artinya makan atau minum? Makan. Memakan. Fi'il. Hilang lagi. Ya Allah. Dalam 10 menit aja udah berapa kali mati. Ya.
Kan ini fiil. Fi'il Fiil. Ini Fi'il mudhari. Ya. Lama. madi. Fi'il oh mudhari. Bukan Ini bukan madi. isim. Isimnya mufrad. Yang mana, Jadi Bun? Kalau yakul fi'il mudhari karena ada ya-nya depannya. Iya Ya, depan. depannya ya. Ya, depannya ya. oh di satu. Heeh. Hmm. Ini ulang lagi. Iya, alhamdulillah. Jawabannya ikhwan atau ikhwah. Hu, ya, atau ya. Bukan. Isim. Baik. Mayit kan Isim. bangkai. Isim sifat. 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 Ya, sifat. Hmm. Ya, mayit itu sifat. Hmm. Fa, maka Huruf jawab. huruf jawab. Betul. Huruf. Kak, di sini mungkin ibu-ibu, mungkin di sini kali ya ada perbedaan apa namanya menjumlahkan ini. Bapak Ibu, karih tumu itu sebenarnya berapa kata? Karih tumuhu. Tumuh. Dua Karih aja. sama hu ya Ustaz. Nah, mungkin kalau yang 46 Ya. digabung kali ya? Mungkin ya. Ya. Mungkin. Ya digabung Mas. 30. Fiil. Oh, digabung ya, benar ya tadi. Karitum. Digabung sampai mana Bapak Erit kalau digabungnya? Karitum. Sampai Iya. karihtum ya? Iya. Ustaz. Wawunya? Hu. Tapi ternyata harusnya dipisah-pisah nih. Karih. Kariha sendiri, tum sendiri kalian. Ya. Hmm. Im, ya, amir, Ya. apa, mukhatabun. Kare. Terus wawunya kalian. Iya. Bawahnya Mereka namanya. Ya. Kurang satu. Oh, ini ya wawunya namanya wawul jam'i. jam'i. Oh, jam'i. Mereka Ustaz. Jadi oh ya nih sebentar. Wawunya itu ya nih huruf wawu ini di sini nih karih tumu itu wawunya Karih. sebenarnya bukan wawu domir. Bukan. Tapi ini adalah wawu zaidah tambahan. Oh, Ya, zaid. karena aslinya karih tumhu gitu. Cuma karena sulit untuk membaca karih tum maka karih tumu. Nah, ini huruf namanya huruf zaidah tambahan saja. Kare. Tum. Oh, Tambahan nyata. Ya, aslinya tuh itu tumuhu. Nah, supaya dibaca apa namanya dibaca lengkap dari tumuhu. Gitu. zaid. Punya dia.
Ini isim, domir, domir, muttasil, Goib. mukhatab. Apa ya? Ghaib. Goib. Goib aja Ustaz ya. Ghaibun. Hmm. Muttasil ghaib. Wawunya dan Dan huruf huruf atau huruf ataf. Iya, dan itaku bertakwalah. fiil. Amr. Fiil, fiilnya fiil apa? Amr. Amr. Fiil Amr. amar. Bertakwalah. Betul amar. Wawunya kalian. Kalian. Ini kalian ya. Mutasil Isim, mukhatabun. domir, muttasil, Mukhatabun. mukhatabun. Baik. Isim domir. Terus innallah inna Huruf sesungguhnya. taukid. Sesungguhnya huruf tauhid. Allah Allah Allah. kita nyebutnya lafaz Jalalah. jalalah. Baik. Kalimat taubat. Di sini siapa? Rahim, Rahim, Maha. Isim sifat. Baik, Bapak Ibu. Ini putus-putus mulu dari tadi. Soalnya putus-putus. Ya. Iya, aduh, nggak tahu ini Bapak Ibu. Oh, sinyalnya jadi jelek begini. Baik, inilah huruf-huruf yang ada, isim huruf atau kata yang ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, ini kok misalnya hurufnya apa itu tadi menghitungkan saya kurang ini atau kelebihan itu. Silakan bertanya. Itu wattaqullah kurang Ya, Allah, di lafal mana Allah. mungkin kata-katanya. Pak Ustadz, Baik, Lafaz kalau Allah yang sudah Allah Ustaz. di wattaqullah kurang Allah Pak Ustadz. mohon maaf, tadi terputus Pak Jajalan yang bagian mana? Mohon maaf, yang Di 34 itu wattaqullah setelah wawu domir ada Allah. Di 43 wattaqullah innallah. Jadi kurang lafal Allah. wattaqullah. Empat tiga Kurangnya tiga kurang empat tiga 43. wattaqullah. Oh, kurang Allah, kurang satu Iya, Allah. benar. kurang lafal Allah. Ya satu Allah Wattaqullah. ini. Oh, alhamdulillah, makasih Pak Jadi. Allah, ada Allah di sini, Bapak Ibu. Iya, Iya. setelah wawu domir. Ada yang lain Iya. tinggal
Oh, hilang lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu, Pak Ustadz sinyalnya kurang sahabat. Iya. Mohon maaf. Iya nggak apa-apa nih, memang sinyal nggak bisa di. Di sini kalau jam masalahnya sinyal, Iya. kendalanya di sinyal. Kayaknya terputus ya. Baik, aduh mohon maaf Bapak Ibu, subhanallah nih. Putus-putus terus ini. Hmm. Baik, tadi selesai apa namanya uraian kata, berarti ada 4 8. mudah-mudahan dalam ngurai ayat tadi Hilang lagi. ada hadis. Nah, kira oke. Ini sama. Gimana baca hadisnya? Silakan. Assalamualaikum. Haji Jainal aja deh. Haji Jainal, silakan. Enggak. Hadits qudsi, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya fa hadatsani an Malik annahu balaghu an Abdullah ibni Abbas annahu kana yaqulul qasdu wa tu'adadu wa husnus samti juz'un min 25 juz'an min nubuwah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kecintaanku pasti turun kepada siapa yang saling mencintai karenaku, siapa saja yang bermajlis karenaku, dan saling mengunjungi karenaku, yang saling berusaha karenaku, telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa telah sampai kabar kepadanya dari Abdullah bin Abbas bahwa dia berkata, tengah-tengah dalam suatu urusan adil, bersikap lemah lembut, dan penyambutan yang baik adalah sebagian dari 20 bagian kenabian. Masya Allah.
Ini sifat dan niat. Ya, niat wa ta'ala. Siapa orang yang mencintai karena aku. Ya, mencintai karena Allah berarti mencintai untuk menjalankan syariatnya. Lalu orang-orang yang duduk di majelis karena aku dan karena kita ya, gitu ya, karena kita berada di sini bersama-sama di sini mengkaji karena ingin mendapatkan ridha Allah. Wal mutajalisina fiyya, ya. Wal mutazawirin fiyya, orang-orang yang saling mengunjungi ya saudaranya ke temannya juga karena aku, karena ingin memperoleh ridhoku, karena ingin memperoleh rahmatku, maka dia saling mengunjungi. Wal mutabadilina fiyya, orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh juga karena aku, bukan karena yang lain. Itu maka apa namanya tadi itu orang-orang itu wajabat mahabbati, dia berhak mendapatkan kasih sayangku, yaitu orang-orang yang melakukan segala hal niatnya karena mencari ridho Allah. Maka wajabat, kata Allah dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, maka dia mendapatkan cintaku. Wa haddatsani an Malik annahu balaghu an Abdullah bin Abbas kana yaqul sati wa 20 juz'an min nubuwah. Lalu Malik gitu ya, bahwasanya Abdullah bin Abbas telah menyampaikan kepadanya tentang perihal sikap manusia yang pertama, qasdu. Mungkin bahasa kita sederhana, qasdu. Ya, qasdu itu sederhana, tidak berlebih-lebihan. Wattu adatu. Ini apa namanya, lemah lembut. Ya. Wa husnus samti. Itu ya, penyambutan yang baik. Nyambut tamu, nyambut yang baik. Semuanya ini nih ya, ya sederhana, lemah lembut gitu ya. Lalu menyambut dengan baik itu juz'un, itu bagian min khamsati wa ishrina juz'an min nubuwah. Jadi ada 25 bagian daripada nubuah. Ya kalau kenabian kan dapat risalah, dapat cobaan, dapat ujian, itu dapat suhuf atau apa namanya kitab kalau dia nabi-nabi yang 5 gitu. Nah, sifat tadi kalau ada pada seseorang yaitu sederhana, lemah lembut, dan juga baik dalam menyambut ya orang, menyambut tamu, menyambut orang, maka itu dia memperoleh bagian daripada tanda-tanda kenabian. Itulah sifat-sifat para nabi begitu tuh. Itu hadisnya, hadis qudsiynya Bapak Ibu. Baik. Ya, jadi di sini ada mutahabin. Mutahabin orang yang saling mencintai. Mutajalisin orang-orang yang duduk di majelis. Wal mutazawirin orang-orang yang saling mengunjungi. Wal mutabadilin orang yang sungguh-sungguh. Jadi orang yang bersungguh-sungguh karena aku, berusaha karena aku. Nah, itu semuanya dapat apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita lanjut kepada doa Silakan dengan Bunda Tri Dwiarti. Assalamualaikum. Boleh buatin. Saya Ustaz. Saya Ustaz. Silakan Bun. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbi la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arsyil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim mutafaq alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mengalami kesulitan beliau mengucapkan, artinya tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Agung dan Maha Santun. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Rob yang menguasai arasy yang Maha Agung. Tiada ilah sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dia Rob yang menguasai langit, dia Rob yang menguasai bumi, dan dia Rob yang menguasai arasy. Lagi Maha Mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nomor 6 dan Makasih Bun. Alhamdulillah. Jadi ini hadis menganjurkan kepada kita Bapak Ibu seandainya sedang ditimpa kesulitan. Jadi yang itu ini ya Bapak Ibu. La ilaha illallah al-azimul halim. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, yakni Allah Agung, yang Maha Agung. La hilang lagi. ya. Saya ulang doanya, zikirnya. Jadi ada 3 kali la ilaha illallah ya Bapak Ibu ya. Iya. La ilaha illallah ya. La ilaha illallah al-azimul halim. Itu yang pertama. Apa yang kedua? La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Ya. Terus la ilaha illallah Rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Tuh. Jadi la ilallah yang 3, sifat dari Allahnya di situ macam-macam. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada 3 di sini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, mudah-mudahan sih gampang diingatnya ya Ibu ya, Bapak-bapak ya. Gitu. Ini kapan? Menurut Ibnu Abbas, siapa yang membaca ini nih? Ini akan memudahkan kesulitan yang sedang kita hadapi. Tuh, Bapak Ibu. Jadi kalau siapa yang baca ini nih, ini minta dimudahkan segala kesulitan kita. Kalau lagi menghadapi kesulitan, baca La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, ini bisa diwiridkan Bapak Ibu. Diwiridkan, jadikan zikir. Subuh ya 3 kali, 3 kali itu bagus untuk apa namanya sebagai zikir kita. Faedahnya hadis, al-karab adalah satu perkara yang memberatkan manusia dan memenuhi
memenuhi dadanya sehingga membuatnya marah. Itu karbil Kar- azim. Ya, kalau jadi ini nih. Karena yaqulu indal karbi, Rasulullah membaca kalau lagi karb ini, kalau lagi hatinya sempak nih, tuh ini doanya. Kalau mungkin Rasulullah sih sebenarnya sih nggak mungkin hatinya nggak sumpek kan gitu. Kalau mungkin Rasulullah ini ingin mengajari kita gitu. Nih kalau kalian hatinya sumpek begini nih bacanya nih. Doa disunahkan berdoa dengan bacaan ini ketika mendapat ujian berat. Arab karena adanya hadis dari Rasulullah SAW yang dibahas sekali di atas tadi. Ini Ibu kalau lagi ada sesuatu zikirin ini dari mulai la ilaha illallah ya Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah kan gitu. La ilaha illallah al-azimul halim itu yang pertama, al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. Terus yang terakhir jadi la ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbul arshil karim. Nah, itu boleh dibacakan juga Bapak-bapak, ibu-ibu kalau lagi sujud boleh tuh dibaca ya. Kalau kita lagi ada masalah waktu sujud baca la ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul arshil karim. Itu doanya ya ibu-ibu. Bapak-bapak barangkali ada yang ya kita sampaikan ke orang lain juga boleh nih. Apa doa ini nih nggak apa-apa nih. Jadi kalau lagi susah bacanya ini nih. Nah, kalau kamu lagi di jauh di mana tuh jauh dari apa jauh dari kampung dari mana lagi kedalaman kalau khawatir takut boleh baca doa ini. Ya. Kemudian kitanya hafal dulu ya Bapak-bapak Ibu ya. Ada 3 kali la ilaha illallah ya. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbul arshil karim. Baik, itu doanya. Dan ini hadis doa ini sahih riwayat Imam muttafaq alaih artinya Imam Bukhari Imam Muslim sepakat nih dulu tentang hadis doa ini. Baik, ada yang tanyakan tentang hal ini Bapak Ibu sebelum kita tuntaskan malam hari ini dengan bahasan ikhtisar surat. Subhanallah, Ustaz ya. Banyak doa-doa ya. Banyak doa-doa kita berapa kali pertemuan, setiap kali pertemuan doa-doa mulu nih Bun. Doa terus ya, Masya Allah ya. Insya Allah, nanti tinggal dikumpulin aja tuh Bun doa-doanya ya. Mau tanya Ustaz. Mm-mm. Assalamualaikum Bu, silakan. Salam, monggo Bu Huria. Itu tadi kalau sujud boleh tadi ya ditambah doa ini gitu. Iya, Kalau sujud boleh tadi. zikir ini. Ya, jadi setelah Boleh. baca sujud doa biasa terus tambah ini gitu ya. Ya, doa yang Biar- biasa dulu. Subhana rabbiyal a'la. Wa terus bihamdih. Terus 3 kali baca itu, terus baca ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Tuh. Oh, luar biasa tuh Bapak Ibu. terima kasih Ustaz ya. Sami-sami monggo boleh ya. Yang tidak boleh dibaca waktu sujud itu baca Quran. Kalau bukan dalam bentuk doa, gitu kalau bentuk doa mah boleh. Oke. Satu lagi Ustaz boleh? Yang Kita tadi di surah 64 Bapak Ibu. Taghabun.
Ditampilkan gitu maksudnya. Putus-putus. Nah ini dia doanya. Nabi membaca ini meskipun ini tidak tanda-tanda pada sholatnya sih, kan gitu ya. Tapi ini Nabi kalau lagi kalau sedang diimpit permasalahan, beliau membaca ini nih. Itu. Nah, sebaiknya dibaca 3 kali. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pada surah At-Taghabun. Surah ke-64, Ikhtisar surah 64 yaitu surah At-Taghabun. Nama suratnya At-Taghabun, artinya penyesalan dan kerugian. Alasan penambahan surat ini disebut At-Taghabun karena pada ayat ke-9 surat ini hari kiamat dinyatakan sebagai Yaumut Taghabun, hari penyesalan dan kerugian. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat kembali ke dunia, tidak ada yang dapat menambah amaliyahnya, bahkan dari orang lain sekalipun, kecuali atas izin Allah. Tidak ada orang yang bisa membantu orang lain di hari kiamat nanti kecuali atas izin Allah. Itulah namanya syafaat. Syafaat. Iya, itu namanya syafaat tuh. Gitu Bapak Ibu. Jadi karena tidak ada lagi kesempatan di akhirat nanti, gitu, tidak ada kesempatan di akhirat nanti untuk memperbaiki hidup, untuk memperbaiki amalan, maka waktu di dunia inilah amalan sebaik apa namanya seindah-indahnya kita. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak nih. Di ayat ke-9 inilah ada kata-kata taghabun. Yauma yajma'u, hari di mana Allah mengumpulkan kalian di hari pengumpulan mahsyar. Dzalika yaumut taghun, itulah hari penyesalan. Itu disesalkan. Cuma menyesal aja nggak bisa lagi, mau kembali nggak bisa, ngapain nggak bisa. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Nah, tapi siapa nggak menyesal? Orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh dan jauhi larangannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang nyata. Nah, taghabun artinya penyesalan dan rugi. Identitas surat. Surat ini disebut taghabun lantaran pada ayat 9 tadi ya, ini dia nih. Bawah itu hari mati disebut taghabun. Tuh. Nah, apa penamanya surat taghabun? Lalu nah, identitas apa namanya angka-angka, coba kita lihat di surah ini terdiri dari 15 pendek, 200 ayat dan 10 satu. Nah, lanjutkan lagi. Oh, putus lagi tadi. Baik, tema-tema besar apa yang ada dalam surat Taghabun? Tema yang diangkat dalam surat ini adalah tentang hari kiamat atau dalam bahasa Arab Yaumul Ma'ad. Dan hari pembalasan, bahasa Arabnya Yaumuddin.
Demikian juga masalah penciptaan manusia yang di dalamnya dalam ciptakan sebaik-baiknya. Di samping itu terdapat instruksi moral dan sosial seperti tawakal kepada Allah, teruji memberikan pinjaman, ya, Kajian maaf. kepada orang lain, itu akan kemudahan Allah di hati. Iya, namanya qardul hasan. Jadi pinjaman yang tidak memberati peminjamnya, itu namanya qardul hasan. Hasan. Ya, sebab turunnya ayat ke-14. Surat Taghabun ayat 14 turun berkenaan dengan beberapa penduduk Mekah yang masuk Islam. Akan tetapi istri-istri dan anak-anaknya menolak hijrah ataupun tetap tinggal di Mekah, nggak mau ke Madinah. Lalu kelama-lamaan ya mereka pun hijrah juga. Sesampainya di Madinah, mereka melihat kawan-kawannya sudah banyak mendapat pelajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karenanya mereka bermaksud menyiksa anak dan istri mereka yang menjadi penghalang untuk berhijrah. Maka turunlah ayat selanjutnya, wa in ta'fu wa ta'asfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, ini pelajaran bagi bapak-bapak, ibu-ibu nih. Dalam Al-Qur'an katanya apa tuh? Jadi Jika kalau ada kamu kesalahan dari lawan dari pasangan kita, istri kita, suami kita, maka atau jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta tidak mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan udah gitu ya. Gitu. Jadi ini memaafkan intinya, memaafkan kesalahan daripada hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Atha bin Yasar bahwa surah At-Taghabun seluruhnya turun di hijrah ya Nabi, kecuali ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum ayat 14. Sesungguhnya di antara sisimu dan anak-anakmu bagimu. Nah, kalau berbeda keyakinan, maka berhati-hatilah kamu dengan mereka, terhadap mereka. Tersebut turun berkenaan dengan Auf bin Malik al-Asja'i yang mempunyai anak istri yang selalu menangisinya apabila akan pergi. Jadi lebih sayang apa istrinya nggak rela suaminya ikut perang. Bahkan menghalanginya dengan berkata, kepada siapa engkau akan menitipkan kami. Ia pun merasa kasihan kepada mereka sehingga tidak jadi berperang gara-gara istrinya dan istrinya anaknya. menangis. Ya, kan gitu. Selanjutnya ayat ini lain sampai akhir At-Taghabun diturunkan di kota Madinah. Madinah. Ya, itu di dalam Al-Quran mengatakan inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ada di antara istri dan keturunanmu yang menjadi fitnah. Jadi musuh. Kapan itu menjadi musuh? Karena ketika menghalang-halangi kita dari jalan untuk taat kepada Allah. Ya. Kalau nyuruh-nyuruh yang melanggar perintah Allah itu musuh. Meskipun berada di rumah mereka, aduan itu musuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair bahwa ketika turun ayat ittaqullaha haqqa tuqatih surat Al-Imran ayat 2, maka kaum muslimin melakukan berbagai amal hingga kaki mereka bengkak-bengkak dan dahi mereka luka-luka. Maka Allah menurunkan ayat ke-16 yang memberi keringanan kepada kaum muslimin. Ke-16 ya Bapak Ibu ya. Coba kita cek 16 ya. Ini dia. Wattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa afu khairul anfusikum. Bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian lakukan, dengarkanlah, taatilah, berinfaklah ya. Maka itu jauh akan lebih baik untuk dirimu. Wa may yuqashuha nafsihi faulaikal muflihun. Siapa orang yang telah terjaga dirinya dari kebakhilan, syuhha, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Ya. Jadi tadi tuh apa namanya awalnya nih. Sekarang larangan melakukan kekerasan terhadap anak dan istri. Kayak tadi tuh, justru harusnya ta'fu wa tasfahu. Apa itu ta'fu wa tasfahu? Ta'fu memaafkan, tasfahu membiarkan, jangan membalas. Pokok-pokok suratnya tentang apa saja? Menegaskan bahwa seluruh isi alam semuanya bertasbih kepada Allah. Penjelasan tentang kekuasaan Allah dan keluasan ilmunya. Penegasan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta pasti atas izin Allah. Peringatan kepada orang-orang yang kafir, ya, peringatan kepada orang-orang kafir tentang nasib orang-orang dahulu yang mengingkari rasul-rasul mereka. Menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian bagi manusia. Perintah tentang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Perintah supaya bertakwa dan menafkahkan hartanya. Ini isi kandungan tema-tema besar daripada yang ada pada surah surah yang kita sedang bahas nih, At-Taghabun. At-Taghabun. Iya, fadilahnya nih. Termasuk ayat yang pendek ya. Kedua, surat ini dapat menjadi penolong dari kiamat. Ya, sebenarnya bukan At-Taghabun aja, surat yang lain juga. Bacanya bergiliran, sepanjang-panjang tahun Al-Waqiah, Yasinan aja, harus ada variasi. Ya. Jadi apa saja surat termasuk surat Taghabun ini dibaca bagus tuh. Kedua, surat ini dapat menjadi penolong tadi sudah ya. Nomor 3, pembacanya tidak akan mati secara tiba-tiba dan berbagai penolong dari penguasaan zalim. Ya, ini semuanya tentu kehendak Allah. Ya, itu wasilahnya kita baca surat Al-Quran atau Taghabun. Terakhir, dapat dijadikan wasilah atau doa ketika sedang menghadapi kezaliman. Adapun caranya yaitu membaca surat At-Taghabun ayat 1-4 secara istiqamah. Nah, kalau mau tuh ya gitu. Saya kira inilah inti bahasan daripada surah At-Taghabun, isi kandungannya, sabab-sabab nuzulnya, maknanya dan sebagainya. Baik, silakan Bunda Ana. Alhamdulillah Ustadz, karena waktu juga yang membatasi Ustadz, silakan ditutup dengan doa. Begitu, baik. Bapak Ibu muliakan, mari kita sempurnakan pertemuan kita di malam ini sama-sama dengan doa Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilahul azimul halim, la ilaha illallah, Rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, Rabbus samawat wa Rabbul ard wa Rabbul arsyil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Ustaz. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Pak Ustaz, Bu Aziana semuanya. Sehat selalu ya Bapak Ibu Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.